Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya Ana Komaria Baskara dari TIF 4D. Di video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Basis Data. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu di sini ada dari bab 2 sampai dengan bab 7. Nah, pertama kita akan bahas dulu bab 2. Di sini bab 2 ada 3 materi. Nah, setelah kita bahas materinya, kita akan melakukan run SQL-nya. Nah, di sini langsung saja di materi 2 yang pertama ini kita akan membahas tentang kolom, karakter, dan baris. Nah, di sini ada descript. Gunakan perintah descript dash untuk menampilkan struktur tabel. Dash menghasilkan nama tabel, tipe data, primary, dan foreign key. Dan kolom yang dapat diisi dengan null serta detail objek yang lain. Nah, coba saja ini kita salin, Ctrl C. Terus kita paste. Tetapi di sini untuk apanya belum ada, jadi coba aja dulu. Oke, di sini tadi karena ada kesalahan. Oke, di sini saya sudah connect terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan SQL.schema1 underscore schema1.sql. Nah, di sini kita tadi sudah yang pertama tadi di sini kita langsung masukkan deskripsi table name. Nah, di sini ternyata ada kesalahan dan sebelum ini kita harus memasukkan dulu file yang .sql-nya. Nah, setelah itu hasilnya akan dijalankan sehingga proses hasilnya itu selesai dan kita sampai sini. Habis itu di sini kita masukkan dash departemennya. Nah, yang tadi kan yang awalnya kita copy yang ini, tetapi ternyata yang kita copy itu adalah yang ini, dash departments. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu departemen. Di sini ada departemen ID, name, manager ID, location ID. Di sini ada not null. Dan tipenya di sini ada number, varchar, number. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada operator rangkaian. Di SQL, operator rangkaian dapat menautkan atau menggabungkan kolom ke kolom lain, atau menyambungkan. Pernyataan aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat pernyataan karakter. Operasi rangkaian digunakan untuk membuat output teks dapat dibaca. Pada contohnya ada yang ini. Terus, kita coba menggunakan yang ini, select. Kita akan menggunakan operator rangkaian yang ini. Oke, kita balik ke run-nya. Nah, di sini udah keluar dia departemen ID, departemen name. Di sini ada administrasi, marketing, shipping, IT, sales, eksekutif, accounting, contracting. Nah, di sini juga ada yang angkanya, yang angka 10, 20, 50, 60, 80, 90, 110, 190. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada juga operator rangkaian yang variasinya itu garis 2, terus tanda petik tunggalnya 2, terus garis 2 lagi. Oke, kita coba ini. Karena karakter ini untuk merupakan spasi dalam tanda kutipan tunggal.
merupakan spasi di antara nilai kolom. Oke, kita langsung coba. Nah, ya kan di sini terdapat spasi antara angka dengan namanya, ID dengan namanya. Sedangkan di sini untuk ID sama namanya tidak memiliki spasi. Oke, kita lanjut. Di sini ada rangkaian dan alias kolom. Alias kolom bermanfaat ketika menggunakan operator rangkaian sehingga baris select default tidak muncul sebagai judul kolom. Nah, di sini ada dua, coba kita contohkan dulu yang ini. Nah, di sini sudah keluar info departemen. Nah, ini departemen infonya sama seperti yang ini tadi. Tetapi di sini ada yang berbeda, sama. Terus coba biar lebih gampang layarnya kita bagi dua aja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang ini. Nah, di sini employee name-nya ada dua tabel. Nah, di kedua tabel ini namanya ini berbeda. Di sini ada dari Ellen sampai dengan Stephen King. Sedangkan sini namanya Nena sampai dengan Eleni. Oke, kita lanjut. Rangkaian dan nilai literasi. Nilai literal adalah nilai data tetap seperti karakter, nomor, atau tunggal. Berikut ini contohnya di sini ada dolar, angka 1000 sama angka dan huruf. Nah, di nilai literal dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam rangkaian tanda kutip tunggal atau yang tanda kutip satu ini. Terus setiap baris yang dihasilkan dari query dengan nilai literal akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita langsung coba contohkan aja codingannya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Oke, di sini select, di sini ada pay, di sini King. King Has ini dalam sebulan salary dia itu $24.000. Dan sini $17.000, 17.000. Ini 4.400. Di sini nilai dolarnya itu bervariasi ya. Nah, selanjutnya rangkaian dan nilai literal. Nih, Anda juga dapat menyatakan nomor sebagai nilai literal. Pada contoh berikut, angka 1 dirangkai ke string has A dan year salary of. Oke, di sini ada codingannya. Kita copy aja lagi. Kita paste. Nah, di sini ada keluar dia ya yang has a 1 year. Sama seperti yang dibilang tadi, sini pakai has a dan year. Oke, selanjutnya menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Oke, seringkali Anda ingin tahu berapa banyak instance unik dari suatu
yang sudah ada. Misalnya bagaimana, nah, jika Anda menginginkan daftar sebuah departemen tempat terdapat karyawan, Anda dapat menulis query untuk memilih departemen underscore ID dari tabel karyawan. Oke, kita akan coba. Nah, di sini keluar ID-nya. ID-nya 90, 90, 90, 10, 110, 110, 80, 80, 80. Di sini ID-nya ada yang sama-sama ya. Yang di sini juga di kolom kedua ada 50, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 20, 20. Nah, selanjutnya ini di sini untuk modifikasi tanya untuk ini. Yang di sini coba kita gunakan juga yang ini. Tapi sepertinya ini sama deh. Tapi kita coba aja. Yap, sama. Nah, di sini untuk menghilangkan baris duplikat. Aku cari di sini di SQL kata kunci district digunakan untuk menghilangkan baris duplikat. Oh ya, di sini karena kita belum menggunakan kata-kata district. Jadi kualifikasi district memengaruhi semua kolom yang tercantum dan mengembalikan setiap kombinasi berbagai dari kolom di klausa select. Kata kunci district harus muncul langsung setelah kata kunci select. Oke, kita coba apakah yang duplikat ini akan menghilang atau masih duplikat. Nah, di sini sudah 90, 20, 110, 80, 50, 10, 60. Dari yang di sini 90 ada 3, 100-nya ada 2, 80-nya ada 3, 50-nya 4, 60-nya 3, 20-nya 2. Nah, dan di sini semua angka ID-nya itu sudah menjadi 1. Setiap angkanya itu ada 1. Nah, selanjutnya ada execute, save, dan edit di Oracle Application Express. Nah, Oracle Application Express memiliki fasilitas untuk melakukannya. Oke, materi yang ini sudah selesai. Kita lanjut ke 2.2. Materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang membatasi baris yang dipilih. Di sini ada pernyataan select. Menggunakan select untuk mengambil informasi dari database. Pernyataan select harus menyertai klausa select minimum dari klausa from. Klausa where merupakan opsional. Oke, kita akan mencoba yang pernyataan select ini. Kita copy. Di sini ada yang salah. Oke, di sini saya salah ambil codingan lagi. Kita tidak menggunakan codingan ini. Oke, kita lanjut aja dulu. Di sini ada klausa where. Ketika kita mengambil data dari database yang mungkin kita perlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan. Kita bisa menggunakan klausa where. Klausa where berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan langsung mengikuti klausa from di pernyataan SQL. Nah, di sini ada contohnya. Klausa where pertanyaan berikut ini database employees. Nah, di sini ada contohnya. Nah, kode ini sudah kita salin ke sini. Nah, di sini sudah saya enter dan hasilnya sudah keluar. Di sini ada employee ID, first name, last name. Di sini ada ID-nya dan di sini ada 2 tabel. Di sini ada first name dan di sini ada last name. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengambil di sini kita akan mengambil
ID-nya adalah 101. Nah, keluar namanya tuh Nena Kochhar. ID-nya itu adalah 101. Coba kita ubah dari 101 jadi 124. Nah, 124 keluar yang namanya adalah Kevin Morgos. Kita lihat 124 sama kan? Nah, habis itu di sini ada operator perbandingan dalam causal where. Seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, tanda sama dengan dapat digunakan dalam causal where. Nah, di sini ada beberapa perbandingan satu pernyataan dengan yang lain. Di sini ada yang tanda kurang sama dengan, tanda kurang lebih besar, tanda kurang lebih besar sama dengan, kurang, terus tanda kurang dari, tanda kurang dari atau sama dengan, tanda kurang tidak sama dengan, atau bisa kita gunakan tanda seru sama dengan atau tanda yang ini sama dengan. Oke, di sini pada contoh di sini ada menggunakan operator sama dengan. Oke, kita akan mencoba. Oke, di sini tadi kita membuatnya sama dengan 101. Di sini ada keluar yang namanya salah di sini. Oh ya, salah maaf. Yang ini dia sama dengan 90. Berarti sini ada 100 sama 100, 101 dan 102. Di sini ada namanya itu adalah yang employee ID-nya 100, 101 dan 102. Sedangkan di departemen ID-nya di sini ada 90, 90, 90 sesuai ya sama dengan, karena dia sama dengan berarti dia harus yang 90. Terus last name di sini ada King, Kohar dan Dehan. Oke, kita di sini ada belum ada. Terus di sini kita akan mencoba untuk membuat contoh lain. Di sini ada 90. Coba 90 ini kita ganti. Apakah dia ada atau tidak? Misalnya 80. Oh, ternyata 80 ada. Nah, di sini departemen ID-nya itu 80 dan last name-nya itu Zokey Abel Taylor, dan sini ID-nya itu 149, 107, 4, 176. Oke, kita akan coba menggunakan yang ini. Kita hapus yang sama dengannya, kita ubah dengan ini. Oke, di sini ada yang salah. Sudah, kita buat yang pakai sama dengan aja dulu. Terus ini ada karakter dan string tanggal pada causal where. String karakter dan tanggal pada klausa where harus disertakan dalam tanda kutipan tunggal nomor, namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutipan tunggal. Nah, di sini ada contohnya. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini ada first name-nya si Jonathan dan last name-nya adalah Taylor. Oke, kita akan coba dengan menggunakan last name-nya Pat dan last name-nya Fai. Pat dan Fai. Pat dan Fai, berarti Fai aja. Oke, di sini kita ganti dengan Fai.
Nah, hasilnya keluar yaitu pet sama fi. Nah, ini merupakan contoh yang keduanya. Terus kita coba di sini ada yang untuk last name. Nah, untuk mencari karakter ini huruf besar atau kecil. Karena tanpa karyawan menyimpan semua nama belakang dengan huruf yang sesuai. Tidak ada baris yang dihasilkan dalam contoh. Nah, karakter ini Anda kemampuan jadi cara menggunakan. Nah, selanjutnya di sini ada operator perbandingan dalam causal where. Operator pembandingan dapat digunakan dalam semua cara berikut. Di causal where, di sini ada where hair date, tanggal. Di sini untuk ada salary dan di sini ada untuk job ID. Nah, di sini kita akan mencoba untuk salary employees, where salary-nya itu di mana dia kecil sama dengan 3.000. Oke. Nah, di sini kita menghasilkan apa yang kecil dari 3.000. Jadi di sini ada yang hasilnya itu adalah 2.600 dan 2.500. Oke, kita coba ke contoh yang lain, yaitu kita ubah jadi 10.000. Nah, di sini untuk 10.000 itu banyak. Di sini ada 4.400, 8.000, 8.000. Dan di sini yang paling besar itu adalah 9.000. Nah, kita lanjut. Oke, udah habis yang materi 2-nya. Oke, di 2.3 ini di sini kita membahas operator perbandingan. Nah, di sini operator perbandingan. Di sini ada sama dengan, kurang dari, lebih dari. Dan ini juga ada menggunakan between and, in, dan like. Between and digunakan untuk memilih dan menampilkan barisan berdasarkan rentang nilai. Ketika digunakan dalam causal where, ketentuan between and akan mengembalikan rentang nilai ini inklusif. Batas bawah dan atas yang ditentukan. Nah, di sini ada contohnya, kita coba saja. Nah, di sini ada hasilnya 10.500, 11.000, sama 9.000. Nah, untuk batas bawahnya itu adalah 9.000 dan batas atasnya itu adalah 11.000. Nah, di sini ada 9.000 batas bawah, batas atasnya itu adalah 11.000 dan yang ini merupakan antara dari 9.000 dan 11.000 itu 10.500. Nah, between and sama seperti menggunakan ekspresi berikut. Ya, jadi ada nilai di pertengahan, misalnya nilainya itu ada 3 atau ada beberapa, lebih dari 2, lebih dari untuk batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya in. In ketentuan keanggotaan. Digunakan untuk menguji apakah nilai ada di dalam serangkaian nilai yang ditentukan. Misalnya, in dapat digunakan untuk identifikasi siswa dengan nomor identifikasinya 2349, 7354, atau 433, atau yang lainnya. Oke, kita coba saja langsung. Enter. Nah, di sini ada sudah keluar buka sama CA. In-nya. Ada contoh kosong itu juga. Nah, di sini juga bisa kita menggunakan or. Nah, between ditulis menggunakan sintaks se-efisien mungkin ya. Nah, selanjutnya di sini ada like. Di like sini kita menggunakan 2 simbol.
yaitu simbol persen dan simbol garis bawah. Ini untuk memanggil karakter wildcard. Dapat digunakan untuk menyusun string pencarian. Nah, di sini ada contohnya. Nah, pada contoh ditampilkan bahwa semua karyawan dengan nama belakang diawali huruf apapun yang diikuti dengan O, kemudian diikuti dengan huruf yang lain akan dikembalikan. Kayak gini, di sini ada Coach Hart, Lauren, Mort Goals. Oke, coba angka huruf O kita ganti dengan A. Nah, di sini ada namanya Davis, Pay, Hortense, Matos, Red, Taylor, Vargas. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya kita selain dari O, kita coba I. Nah, di sini ada Yates, King, Higgins. Oke, selanjutnya di sini ada opsi escape. Dapat digunakan untuk menunjukkan atau persen adalah bagian dari nama bukan nilai wildcard. Misalnya jika kita ingin mengambil job ID dari tabel karyawan yang berisi partner R, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah dan bukan satu karakter acak. Nah, di sini contohnya. Oke, kita cobakan saja. Oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nah, tanpa opsi escape, semua karyawan yang memiliki R pada job ID akan dikembalikan. Kita coba. Bagian selanjutnya itu adalah is null, is not null. Null adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Dapat melakukan pengujian untuk null seringkali lebih disukai. Mungkin ingin mengetahui semua tanggal di bulan Juni, ingin mengetahui semua klien yang tidak memiliki nomor telepon yang tercatat di database. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini karyawan bernama King adalah presiden di perusahaan sehingga tidak memiliki manajer. Oke, kita coba dengan cuman di sini cuman King saja. Nah, selanjutnya kita akan coba. Nah, di sini is not null mengembalikan baris yang memiliki nilai pada kolom commission PCT. Oke, jadi hanya sekian yang bisa saya jelaskan di materi bab 2 ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga.